Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan liturgi hari Minggu biasa ke-16. Apa yang mau saya sampaikan dalam homili ini? Bapak, sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk masuk menyelami Sabda Suci. Kalau sekilas Anda mendengarkan kisah Marta dan Maria, Anda tahu kisahnya, kurang lebih demikian. Tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat bacaan pertama dan Injil lalu membandingkan, supaya Anda tahu ini minimal sedikit mengetahui apa kesamaan dan kemudian bisa memahami. Ini ya, saya sendiri sebagai seorang imam memang membaca dan mencari, menemukan dan lain sebagainya, bagaimana itu kemudian tepat dengan apa yang nanti kira-kira bisa Anda renungkan dan bawa pulang. Saya ajak Anda masuk ke dunia itu. Bapak, dalam bacaan pertama itu mengisahkan mengenai Abraham dan Sarah. Kalau Anda ikut misa harian atau kalaupun Anda tak ikut misa harian tetapi Anda rutin membaca teks-teks misa harian, Anda harusnya sangat-sangat paham sekali bahwa hari-hari ini, ke belakang ini, beberapa minggu ini, kita ini bicara mengenai sejarah bangsa Israel yang dimulai dari Abraham. Ya, Abraham, kemudian Ishak, Yakub. Kalau sekarang ini persis bacaan-bacaan misa harian itu mengisahkan mengenai pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi beberapa mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu ini temanya tentang Abraham. Dan hari ini kita juga mendengarkan kisah dari bacaan pertama itu mengenai Abraham. Ini apa? Ini kisah apa? Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Anda mungkin sering akan menjumpai lukisan mengenai peristiwa ini yang dilukis dengan baik. Ini adalah kunjungan Allah mengunjungi Abraham. Sekali peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Kok pintu kemahnya Romo? Tidak punya rumah ya? Tidak punya. Abraham ini ya ini yang kelompok yang ini dia dan seluruh keluarga besarnya itu ya memang orang yang berpindah-pindah. Abraham itu seperti itu. Nanti baru punya rumah dan tanah sendiri itu nanti ketika bangsa Israel, keturunan Abraham, bangsa Israel ditunjukkan tanah terjanji, itu baru punya tanah dan rumah sendiri. Sampai sebelum itu Abraham ini seperti pengembara, memang kelompok pengembara. Maka setiap pergi membawa kambing domba ternaknya. Abraham duduk di pintu kemah, supaya Anda tahu ya, kemah Romo ya, apa ini piknik? Bukan ya, memang itulah tempat tinggalnya. Dikala hari panas terik, Anda bayangkan, ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang itu siapa? Itu Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk ada 3 orang yang mengunjungi kemah Abraham. Lalu ketika melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemah lalu bersujud ke tanah dan berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah sedikit air, basuhlah kaki Tuan dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti agar Tuan-Tuan segar kembali. Penerimaan Abraham. Apakah Abraham tahu itu adalah Tuhan yang mengunjunginya? Tidak dijelaskan dalam kitab suci. Tetapi kenapa Abraham kok sangat menghormati? Apakah ia tahu? Sekali lagi tidak dijelaskan. Tetapi bagaimana sikap Abraham? Kalau Anda baca, ia bersujud sampai ke tanah. Mengapa demikian kepada orang asing? Karena memang hospitality atau keramah tamahan terhadap orang asing dalam kelompok suku pengembara itu tinggi. Anda tahu suku pengembara itu ya memang mengembara. Maka ketika ia berdiam sebentar, mungkin pas banyak rumput untuk kambing domba, maka mereka diam tempat yang baik, tepat ada airnya, maka lalu sambil merumput. Lalu ada orang asing, mereka tahu betul yang namanya peziarah atau orang asing yang berjalan kemudian menemukan tempat berteduh
itu mereka memberikan penghormatan yang luar biasa. Memang memiliki tradisi itu. Maka Anda jangan heran ketika ini kemudian Abraham memberikan penghormatan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ngambil 3 sukat tepung yang terbaik, keremaslah dan buatlah roti bundar, ngambil seekor anak lembu. Jadi diberikan yang terbaik kepada pengembara itu. Penghormatan yang luar biasa. Sampai akhirnya kan ambil dadih, susu, anak lembu dihidangkan. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan, dipersilahkan. Sesudah makan bertanyalah mereka kepada Abraham, di mana Sarah istrimu Abraham? Jawab Abraham, di sana di dalam kemah. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya tentu kemudian Sarah memiliki. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Tapi Anda lihat ya, nih ceritanya adalah bagaimana Tuhan yang mengunjungi kemah Abraham dan bagaimana Abraham menerima dengan sangat luar biasa. Dan itu sendiri juga bisa jadi Abraham tahu, tetapi bisa jadi tidak. Tetapi apapun itu, bahwa tradisi penghormatan kepada pengembara itu memang kuat sekali. Ini hampir selaras dengan kisah kami di tanah Kalimantan ketika bertugas di pedalaman. Kalau kami para Romo semua di sana itu menjalani berkeliling mengunjungi stasi itu menggunakan sepeda motor dengan segala kenikmatannya. Hujan, panas dan lain sebagainya, capek, lumpur lain sebagainya. Kami di pastoran itu, kalau kedatangan seorang Romo yang singgah ke pastoran, itu kami perlakukan dengan sangat-sangat baik sekali. Artinya apa? Wah langsung aja Romo, terus sudah makan atau belum? Dibikinkan kopi ya? Pengen apa? Ya kebetulan di paroki saya itu pusat kecamatan, jadi minimal ada bakso dan mie ayam itu gampang. Jadi pengen apa? Saya telepon umat saya yang punya kafe, tolong kirimkan jus buah. Pengen jus apa? Kita servis dengan sangat baik. Kenapa? Karena saya merasa saya tahu penderitaannya ini, saya tahu jalannya jauh, saya tahu capek sekali. Maka ketika sampai di pastoran saya singgah, memang betul-betul kita layani dengan baik karena tahu sungguh pasti capek. Dan begitu juga sebaliknya, ketika sampai di pastoran paroki lain disambut dengan sangat baik. Apa, perlu apa dan lain sebagainya, sudah makan belum? Hospitality yang sangat luar biasa. Karena senasib sependeritaan, kami sangat tahu sekali situasi kami. Sama seperti ini, bagaimana Abraham sebagai suku pengembara tahu betul, maka diberikan penghormatan yang sangat-sangat baik sekali. Oke, itu bagian pertama ya, diingat-ingat. Kemudian kita masuk ke Injil. Injil ini ternyata itu kisahnya sama Ibu Bapak, sama sekali. Sama persis. Kristus dan para murid dan rombongannya mengunjungi rumah Marta dan Maria. Sekarang punya rumah sekarang. Kenapa? Karena sudah di tanah terjanji. Sudah punya tanah, maka bikin rumah. Kalau dulu tidak punya tanah, maka mengembara. Maka Anda akan menemukan dalam Injil seperti ini bunyinya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sama persis, kunjungan. Kalau yang tadi Tuhan Allah mengunjungi Abraham dalam bentuk 3 orang tamu. Kalau kali ini Kristus dan para murid dan rombongannya itu mesti banyak Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria. Dan kisah Injil Marta dan Maria Anda paham sekali, Anda tahu sekali bagaimana kemudian si Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan Yesus ngomong terus, mengajar atau Yesus bercerita dan lain sebagainya, sedangkan Marta sibuk melayani. Lalu Marta protes, Tuhan ini tolong itu dari itu suruh bantu-bantu aku lah, ini masa tidak tahu repot itu, tidak tahu kalau ini repot tidak bantu-bantu. Lalu Yesus mengatakan, Marta, Marta,
engkau khawatir dan mengusahakan diri dengan banyak hal, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria sudah ambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, ini dua kisah yang sama, bacaan Injil dan bacaan pertama mengenai kunjungan Tuhan Allah ke rumah seseorang, dan bagaimana si tuan rumah itu menerima dengan baik. Menerima dengan baik. Abraham menerima dengan baik. Marta dan Maria sebetulnya juga menerima dengan baik. Tetapi boleh dikatakan Maria menerima dengan pujian, bukan dengan lebih baik ya, dengan pujian oleh Kristus Yesus. Karena memang tahu siapa yang utama datang itu siapa, Yesus itu. Lalu ini menjadi permenungan saya yang mau saya bagikan kepada ibu bapak. Ibu bapak, sekarang saya bertanya, di rumah Anda menerima kunjungan Tuhan Allah Anda? Anda menerima, mempersilakan Tuhan Allah bertamu ke rumah Anda tidak? Anda membiarkan Tuhan Allah tinggal di dalam rumah Anda tidak? Anda menerimanya dengan layak dan pantas atau tidak? Kalau saya bertanya begitu kepada Anda, wah enggak mungkin mau, masa saya dikunjungi sama Tuhan Yesus, masa saya dikunjungi oleh yang ilahi, enggak mungkin. Tetapi enggak ibu bapak, Tuhan Allah, Anda bayangkan sekarang bagaimana Yesus berusaha juga mengunjungi Anda. Tetapi bisa jadi ibu bapak, kita ini memang tidak sibuk dengan segala kehidupan kita sehingga kita mengabaikannya. Bisa jadi kita sibuk dengan segala, apapun kesibukan Anda lah, silakan disebut. Anda sibuk, waduh sibuk. Waduh ada acara ini. Oh tunggu Yesus. Mungkin Anda secara tidak sadar Anda mengatakan demikian. Sehingga kemudian yang harusnya Anda menerima Allah untuk tinggal hadir di dalam rumah Anda, seperti Abraham yang kemudian ketika 3 tamu itu datang lalu sujud kepalanya menyentuh tanah, suatu penghormatan yang luar biasa. Jangan-jangan itu tidak kita lakukan. Dengan cara apa Romo saya mengabaikan kunjungan Tuhan ke rumah saya? Dengan cara apa saya mengabaikan kunjungan Tuhan ke rumah saya? Dengan cara Anda mengabaikan Dia tinggal di dalam keluarga Anda. Pertanyaan yang paling sederhana adalah, apakah keluarga Anda itu sungguh hidup di dalam Kristus? Paling gampang Anda ada doa bersama Anda. Paling gampang Anda ada di dalam rumah Anda menyebut nama Tuhan. Anda berdoa tidak? Anda ngajak suami-suami, bapak-bapak, apakah Anda mengajak anggota keluarga Anda berdoa bersama kepada Allah yang Maha Kudus? Apakah Anda sebagai keluarga sudah melakukan itu? Kalau belum, maka Anda tidak menerima kunjungan Kristus di rumah Anda dengan baik. Anda mengabaikannya. Iya, sudah kesimpulannya ini titik. Ada tidak? Romo, tapi rumah saya itu sudah penuh patung-patung gambar. Saya beli rosario besar, saya paku di dinding supaya seluruh dunia mengetahui bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu mungkin seperti yang dilakukan Marta, melakukan hal-hal yang menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi satu yang perlu, iya, melakukan banyak hal menyusahkan diri. Regone larang lho Romo. Seko Eropa mampir ke Amerika, terus baru sampai ke Indonesia, itu transportnya panjang. Saya titip sama saudara saya waktu pergi ziarah misalnya ya.
Anda menyibukkan diri dengan hal yang tidak perlu, sampai-sampai yang utama tidak Anda lakukan apa? Berdoa bersama. Saya tidak bohong. Segala sesuatu lalu hancur seketika ketika Anda menyadari bahwa iya, saya sebagai satu keluarga Katolik, saya kok ternyata tidak menerima Kristus. Maka hari ini bertobatlah, pulang hari ini juga berdoa bersama. Iya, Anda mendengarkan homili saya kan? Nah, ini dengarkan baik-baik. Pulang doa bersama dalam keluarga, lakukan, sudah. Tidak ada yang lain. Karena kalau demikian, maka Anda menerima Tuhan di dalam rumah Anda. Anda menghormatinya dengan sungguh. Anda menjadikan Allah sebagai penguasa di dalam rumah Anda. Orang mau tapi omahku wis diberkati, orang mau uskup dhewe sing berkati. Kalau Anda ngomong ngono ya saya akan mengatakan, kati Bapak Paus sing berkati omahmu gak tahu mbok nggih sembahyang yo padha ae. Oh iya, demikian saya katakan. Mau Paus Leo yang datang ke rumah Anda diberkati, terus Anda merasa, ih rumahku diberkati, suci. Yang menjadikan suci itu orang-orangnya. Berkat tempat tinggal diberkati, tetapi Anda tidak menghidupkan, menghadirkan Allah di dalamnya. Melalui apa? Berdoa bersama. Dah, Anda patuh sama saya, ikut sama saya. Sesudah ini doa bersama. Anda bayangkan seperti Abraham yang menerima Allah, Anda bayangkan seperti Martha dan Maria yang menerima kunjungan Yesus di rumahnya, berdoa bersama dengan kata-kata ya, Allah yang Maha Kasih, Maha Cinta, kami sekeluarga menerima Engkau tinggal di dalam rumah kami, merajalah dan kuasailah kami, sertailah kami. Ketika Anda berdoa seperti itu bersama, itu sudah, Anda sudah melakukan yang utama seperti yang dilakukan oleh Maria dalam Injil ini di dalam rumah Anda. Nah, ini tugasnya bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Kalau Anda mengaku kepala keluarga tapi tidak membawa kepada Kristus, percuma dulu menikah Katolik, percuma. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.